Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Herunisa dengan NPMP 2203011836. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah guna memenuhi mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bu Ernia Susana. Selanjutnya, terdapat latar belakang. Mikroorganisme atau biasa dikenal dengan mikroba merupakan makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata, harus menggunakan mikroskop, sehingga dikategorikan sebagai makhluk hidup mikroskopis. Mikroorganisme berpengaruh banyak terhadap kehidupan manusia, misalnya dalam industri makanan dan minuman fermentasi, industri farmasi, industri pertanian, pertambangan, dan sebagainya. Dikarenakan mikroorganisme sangat berpengaruh bagi kehidupan, maka dibutuhkan alat yang dapat menunjang perkembangbiakan mikroorganisme. Alat yang dapat menunjang perkembangbiakan atau inkubasi amuba atau mikroorganisme tersebut disebut sebagai inkubator laboratorium. Saat ini di pasaran sudah banyak inkubator laboratorium, namun menggunakan tegangan AC sebagai sumber listriknya dan belum adanya pengaman kerapatan pintu. Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diberikan, maka saya membuat penelitian dengan judul Rancang Bangun Inkubator Laboratorium Portable dilengkapi dengan sensor kerapatan pintu. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membuat modul inkubator laboratorium portable dilengkapi dengan sensor kerapatan pintu yang sesuai dengan perencanaan. Tujuan penelitian, terdapat tujuan penelitian. Tujuan umum yaitu merancang dan membuat modul inkubator laboratorium portable dilengkapi dengan sensor kerapatan pintu yang dapat bekerja dengan baik sesuai rancangan yang digunakan. Lalu tujuan khususnya, yang pertama, melihat keakurasian dan kestabilan sensor. Menguji kestabilan dan keakurasian suhu yang dihasilkan oleh heater. Menguji keakurasian baterai dengan tampilan baterai pada display. Melakukan uji fungsi dan cara kerja modul. Batasan masalahnya. Yang pertama, modul ini bekerja pada rentang suhu 30-46 derajat. Suhu 30-46 derajat Celcius ini disesuaikan dengan suhu optimum pada bakteri yang berjenis mesofil dan thermotrof. Selanjutnya, menggunakan baterai sebagai sumber listriknya yang dapat bertahan hingga 2 jam. Waktu 2 jam diambil berdasarkan kecepatan pertumbuhan mikroorganisme dan waktu lipat 2 pada bakteri yaitu 45-100 menit. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Berikut adalah kurva siklus atau fase kehidupan mikroorganisme. Nah, pada kurva ini, fase kehidupan mikroba itu terbagi menjadi 4, yaitu fase log atau adaptasi, fase log atau eksponensial, fase stasioner, dan yang terakhir berupa fase kematian. Pada fase log atau adaptasi, yaitu kondisi ketika mikroba dipindahkan ke dalam suatu medium, mikroba akan mengalami fase adaptasi terlebih dahulu di lingkungan barunya. Lamanya fase ini dipengaruhi oleh medium dan lingkungan pertumbuhannya, serta jumlah inokulum atau jumlah awal sel yang semakin banyak akan mempercepat fase adaptasi tersebut. Berikutnya ada fase log atau eksponensial. Pada fase ini dikenal sebagai fase pertumbuhan mikroorganisme karena pada fase ini mikroba membelah dengan cepat dan konstan. Pada fase ini, kecepatan pertumbuhan mikroba sangat dipengaruhi oleh medium tempat tumbuhnya, seperti pH, kandungan nutrien, terus kondisi lingkungan, termasuk suhu dan kelembaban udaranya. Selanjutnya ada fase stasioner. Pada fase ini, jumlah populasi akan tetap dikarenakan jumlah sel yang tumbuh sama dengan jumlah sel yang mati. Pada fase ini, ukuran sel akan mengecil disebabkan sel tetap membelah meskipun zat-zat nutrisinya sudah kehabisan. Jadi, sel itu sudah kehabisan nutrisinya. Terus
yang terakhir merupakan fase kematian. Pada fase ini, sebagian dari populasi mikroba dimulai mengalami kematian yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu nutrien yang terdapat di dalam medium sudah habis, energi cadangan di dalam sel sudah habis, atau bisa jadi kondisi lingkungan yang sudah tidak baik bagi pertumbuhan sel. Selanjutnya, ada pengelompokan bakteri berdasarkan suhu pertumbuhannya. Diketahui bahwa tinggi rendahnya suhu mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Pada umumnya, bakteri dapat tumbuh dalam rentang suhu minus 1 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius, tergantung pada sensitivitas sistem enzim bakteri tersebut terhadap panas. Berikut adalah tabel pengelompokan bakteri berdasarkan suhu pertumbuhannya. Terbagi menjadi 5. Yang pertama ada bakteri dengan jenis psikofil. Suhu minimum pada kelompok ini yaitu minus derajat Celcius, suhu maksimumnya 20 derajat Celcius, dan suhu optimumnya 10 derajat Celcius. Lalu ada psikotrof dengan suhu minimum minus 1 derajat Celcius, suhu maksimum 35 derajat Celcius, dan suhu optimumnya 25 derajat Celcius. Selanjutnya ada mesofil dengan suhu minimum untuk pertumbuhannya 5 derajat Celcius, suhu maksimumnya 40 derajat Celcius, dan suhu optimumnya 37 derajat Celcius. Pengelompokan termofil, kelompok termofil pada pertumbuhan dengan suhu minimum pertumbuhannya dengan suhu 40 derajat Celcius, suhu maksimumnya 80 derajat Celcius, dan suhu optimum untuk pertumbuhannya berkisar antara 45 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius. Selanjutnya ada kelompok termotrof dengan suhu minimumnya 15 derajat Celcius, suhu maksimum pertumbuhan 50 derajat Celcius, dan suhu optimum berkisar antara 42 derajat Celcius sampai dengan 46 derajat Celcius. Berikut adalah komponen-komponen yang dibutuhkan untuk perancangan modul. Terdapat sensor DS18B20 yang merupakan sensor suhu, buzzer, RTC DS3231 yaitu modul untuk timer, keakurasian timer, baterai lithium ion, dan Arduino. Ada TFT LCD, kipas DC, relay, heater DC, dan yang terakhir ada sensor read switch. Rancangan alatnya, spesifikasinya dia mendapatkan suplai DC berupa 5 atau 12, terus heaternya menggunakan heater DC 12 volt, kipasnya menggunakan kipas DC 12 volt, microcontroller menggunakan Arduino Uno, sensor kerapatan pintu menggunakan read switch, display menggunakan TFT LCD, suhu berkisar antara 30 sampai 46 derajat Celcius, sensor suhu menggunakan DS18B20 dengan baterai yang dapat bertahan selama 2 jam. Selanjutnya ada blok diagram. Berdasarkan blok diagram tersebut, alat mendapatkan suplai listrik dari baterai, lalu tegangan didistribusikan pada setiap bagian alat. Sensor read switch akan memberikan sinyal apabila pintu belum ditutup dengan rapat. Selama pintu masih ada celah, maka buzzer akan berbunyi. Alat dilakukan setting terlebih dahulu dengan menekan tombol up dan down untuk mengatur suhu dan timer, dan menekan tombol start apabila alat sudah selesai disetting. Data settingan akan dikirimkan ke microcontroller untuk diolah dan ditampilkan pada display. Heater dan kipas mulai bekerja hingga suhu dan timer telah mencapai setting. Apabila suhu dan timer telah mencapai setting, driver heater dan driver kipas mulai bekerja untuk menghentikan kipas dan heater. Selanjutnya ada flowchart. Berdasarkan flowchart tersebut, maka ketika alat dihidupkan, microcontroller akan melakukan inisialisasi. Pada saat bersamaan, sensor mulai mendeteksi kerapatan pintu pada alat inkubator. Apabila terdeteksi pintu belum rapat, maka buzzer pada alat akan berbunyi. Alat butuh dirapatkan pintunya.
Setelah pintu rapat, buzzer akan berhenti berbunyi dan dilakukan setting suhu dan timer sesuai dengan kebutuhan tenaga laboratorium. Alat mulai melakukan inkubasi sesuai dengan parameter yang telah disetting. Heater akan mulai bekerja memanaskan suhu chamber sampai parameter setting tercapai. Apabila telah tercapai, driver heater akan bekerja untuk mematikan heater. Selanjutnya ada analisis data timer. Pada langkah ini dilakukan dengan membandingkan rata-rata dari hasil seluruh percobaan. Percobaan dilakukan dengan membandingkan waktu yang ditampilkan pada display dengan waktu pada stopwatch. Pada percobaan ini dilakukan 5 percobaan. Selanjutnya ada analisis data suhu. Pada langkah ini dilakukan dengan membandingkan rata-rata dari hasil percobaan suhu. Percobaan ini dilakukan 5 kali dengan membandingkan suhu yang ditampilkan pada display dengan suhu yang ditampilkan pada termometer. Yang terakhir ada analisis data keakurasian suhu. Analisis data ini dilakukan dengan membandingkan rata-rata dari seluruh hasil percobaan. Percobaan dilakukan dengan melihat presentasi sisa baterai pada display setelah digunakan dengan waktu yang telah ditentukan. Percobaan pun dilakukan 5 kali juga. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.